Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia dari kelas 12 FL2. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem RDBMS. Apa sih RDBMS itu? RDBMS atau Relational Database Management System yang memiliki definisi yaitu sebuah program komputer atau secara lebih tipikal adalah seperangkat komputer yang didesain untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan melakukan operasi atas permintaan dari sang penggunanya. Dan juga RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Nah, suatu database itu terdiri dari banyak tabel. Sejarah RDBMS. Edgar F. Cote memperkenalkan istilah ini pada makalah seminarnya yang berjudul A Relational Model of Data for Large Data Banks. Salah satu definisi yang cukup dikenal dengan sangat luas atas sebuah sistem basis data relasional adalah 12 hukum Cote. Namun demikian, pada awal-awal implementasinya, banyak model relasional yang tidak mengikuti seluruh elemen-elemen yang terdapat dalam hukum Cote tersebut, yang menjadikan terminologinya berkembang untuk mendeskripsikan sebuah tipikal basis data yang lebih luas dalam cakupan yang minimum. Sistem tersebut memiliki kriteria berikut. Yang pertama adalah menyajikan data pada pengguna dalam bentuk relasional atau ditampilkan dalam bentuk tabular sebagai koleksi dari tabel, di mana setiap tabel berisi sekumpulan baris dan kolom. Yang kedua, menyediakan operator relasional untuk memanipulasi data dalam bentuk tabular. Sistem yang pertama kalinya secara relatif yang memenuhi implementasi atas sebuah model relasional adalah Pusat Studi Ilmiah IB Inggris di Peterlee IS1 1970-1972, dan implementasi lain yang mengikutinya adalah PRTP 1973-1979. Sistem yang pertama kalinya dijual secara komersil sebagai RDBMS adalah Multic Relational Data Store pada tahun 1978. Yang lainnya adalah Berkeley Ingress Quill dan IBM BS12. Arsitektur RDBMS. Arsitektur RDBMS ini memiliki banyak karakteristik yang membedakan dari model penyimpanan data lainnya. Nah, yang pertama, perbedaan yang paling penting adalah pemisahan segi fisik dari segi logika suatu data. Dalam RDBMS, seluruh data secara logika tersimpan di dalam tabel-tabel yang merupakan kumpulan dari baris dan kolom. Yang kedua, sistem pencarian data dalam RDBMS adalah menggunakan indeks yang merupakan struktur data yang terpisah dari tabel dan menyimpan hanya nilai terstruktur dari kolom-kolom dan alamat fisiknya saja. Yang ketiga, faktor penting lainnya dari arsitektur RDBMS adalah integrity constraint. Dengan integrity constraint, tabel-tabel dihubungkan dengan menggunakan key. Integrity constraint adalah aturan built-in yang secara otomatis berpengaruh atau
berpengaruh dalam mempertahankan integritas database. Yang keempat, karakteristik penting lainnya dari arsitektur RDBMS adalah adanya optimizer. Optimizer adalah sebuah sistem pakar yang bertugas untuk menentukan bagaimana cara pemrosesan yang paling efisien bagi suatu database. Yang setelah itu adalah apa saja elemen-elemen yang ada di RDBMS. Yang pertama, ada database. Database adalah sekelompok tabel data yang berisi informasi yang berhubungan. Bahwa suatu database dapat terdiri dari satu tabel saja. Yang kedua, tabel. Sekelompok record data. Masing-masing informasinya yang sejenis. Dalam contohnya adalah katalog perpustakaan. Katalog itu sendiri merupakan tabel data. Yang ketiga, record. Record adalah entry tunggal dalam tabel. Entry tersebut terdiri dari sejumlah field data. Dalam katalog perpustakaan, record adalah salah satu baris entry tunggal. Yang keempat, ada field, item atau kolom tertentu dari data dalam record. Dalam satu buku telepon saja misalnya, sekurang-kurangnya dapat dikenali 4 field, yaitu nama keluarga, nama depan, alamat, dan nomor telepon. Yang kelima adalah indeks. Indeks adalah tipe tabel tertentu yang berisi nilai-nilai field kunci atau field yang ditetapkan oleh sang pemakainya, dan pointer ke lokasi record yang sebenarnya. Nilai-nilai dari pointer ini disimpan dalam urutan tertentu atau sekali lagi ditetapkan oleh sang pemakainya, dan mungkin juga digunakan untuk menyajikan data dalam urutan database. Yang keenam adalah query. Perintah SQL yang dirancang untuk memanggil kelompok record tertentu dari satu tabel atau lebih untuk melakukan operasi pada tabel. Yang ketujuh adalah filter. Filter atau pembatas kondisi. Filter sebenarnya bukan bagian dari database, namun ia digunakan bersama dengan urutan indeks dan sort untuk menentukan data mana yang diproses atau ditampilkan. Filter adalah pembatas kondisi yang dikenakan pada data. Yang ke-8 adalah view. View data terdiri atas sejumlah record yang tampak atau diproses dan urutan penampilannya atau pemrosesannya. View khususnya dikendalikan oleh filter dan indeks. Perbedaan antara RDBMS dengan DBMS. Yang pertama adalah DBMS. DBMS itu ada yang namanya, pertama, pengguna bisa langsung mengakses file-file penyimpanan. Yang kedua, umumnya tidak mendukung beberapa pengguna sekaligus mengakses file yang sama. Yang ketiga, setiap tabel disimpan sebagai satu file eksistensi yang telah ditentukan. Yang kedua itu RDBMS. Nah, RDBMS ini adalah yang pertama, pengguna tidak memiliki akses ke file database tingkat rendah. Yang kedua, RDBMS adalah sistem multi-user. Yang ketiga, setiap tabel yang mungkin berbeda pengguna disimpan dalam satu atau beberapa file database. Macam-macam RDBMS. Yang pertama ada MySQL. Nah, MySQL adalah satu database SQL open source yang paling populer. MySQL biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web dan sering diakses menggunakan PHP. Yang kedua adalah PostgreSQL. PostgreSQL adalah database SQL open source komunitas yang tidak memiliki lisensi terhadap suatu perusahaan. PostgreSQL juga paling sering digunakan untuk pengembangan suatu website.
Yang ketiga adalah ada Oracle DB. Nah, Oracle ini dikembangkan oleh Oracle Corp dan bersifat closed source. Oracle DB ini sendiri lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki data dalam berskala besar seperti perbankan. Nah, yang keempat adalah SQL Server. SQL Server adalah salah satu RDBMS yang dibuat oleh Microsoft yang berfokus pada pertukaran data yang cepat yang sering terjadi di server utama. Nah, SQL Server ini memiliki beberapa jenis, di antaranya ada Enterprise Edition, ada Standard Edition, ada Web Edition, ada Business Intelligence Edition, dan ada Workgroup Edition, dan lain sebagainya. Yang kelima dan yang terakhir adalah SQLite. SQLite ini adalah database RDBMS open source yang cukup populer. SQLite dapat menyimpan seluruh database hanya dalam satu file dan bersifat portable. Hal inilah yang merupakan keunggulan utama sistem RDBMS ini, sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintah secara offline, dan ketika online kita bisa menyinkronkannya dengan database server. SQLite itu sendiri sering digunakan untuk perangkat offline seperti PDA, MP3 player, set-top box, bahkan pada aplikasi-aplikasi Android. Nah, setelah itu ada fungsi RDBMS. Yang pertama adalah membuat banyak tabel dalam satu database. Yang kedua, membaca data yang terdapat dalam database. Yang ketiga, memperbaharui struktur database. Yang keempat, menghapus struktur yang tidak diperlukan lagi dalam sebuah database. Bisa dikatakan RDBMS ini memiliki fungsi dasar yang dikenal dengan istilah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Dan yang kelima adalah membuat hubungan atau relationship data antar tabel agar terdefinisi dengan baik. Yang keenam adalah mencegah terjadinya duplikasi data atau data yang berulang-ulang dan dapat digunakan untuk membangun sebuah database yang kompleks. Sekian pembahasan dari saya tentang arsitektur sistem RDBMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.